Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana awal mula terbentuknya jagat raya dan kehidupan di bumi. Jadi apa sih jagat raya itu? Bagaimana terbentuknya? Di video kali ini kita akan membahas semuanya berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, apa sih alam semesta itu? Menurut Wikipedia, alam semesta adalah seluruh ruang kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Lalu ada lagi pendapat yang kedua, yaitu menurut Aristoteles. Ia mengatakan bahwa alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruang yang tidak hanya mengenai satu lapis langit. Akan tetapi terdapat 8 langit lain yang ada di atas bumi. Langit-langit tersebut menurutnya terdiri dari kristal yang tembus akan adanya cahaya. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Pitagoras. Ia mengatakan bahwa alam semesta atau jagat raya itu adalah suatu ruang yang tidak memiliki pangkal atau ujung dan terus-menerus bergerak melayang-layang. Kesimpulannya, alam semesta itu adalah suatu ruang yang tidak terbatas, karena di dalam ruangan ini terdapat berbagai materi yang tidak dapat diukur, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas karena keterbatasan manusia. Artinya, alam semesta itu sangat luas, tapi pengetahuan manusia lah yang terbatas. Lalu, bagaimana alam semesta terbentuk? Muncul satu gagasan di abad 20, yaitu tentang teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Tapi tidak semua ahli sependapat dengan teori Big Bang ini, sehingga muncullah berbagai macam teori-teori yang lain yang mengatakan atau menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta. Kenapa dikatakan teori? Karena memang semuanya tidak 100% benar. Karena manusia punya pendapat dan background pendidikannya masing-masing yang bersifat ilmiah. Jadi pasti akan ada yang setuju dan juga yang tidak setuju. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang awal mula terbentuknya alam semesta atau jagat raya. Yang pertama yaitu teori Big Bang atau dikenal dengan teori dentuman besar. Ini adalah teori yang paling terkenal. Dikatakan di sini bahwa teori Big Bang atau teori dentuman besar merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang ahli fisika yang bernama Alexander Friedman, kurang lebih sekitar tahun 1922. Friedman ini mencetuskan atau menemukan satu teori tentang Big Bang. Big Bang itu ledakan dahsyat. Isi dari teori ini adalah struktur dalam alam semesta selalu berubah atau bersifat dinamis. Nah, menurut teori Big Bang, alam semesta atau jagat raya ini terdiri dari massa dan massa jenis yang sangat besar. Jadi masanya besar, massa jenisnya juga sangat besar. Kemudian ada reaksi inti yang mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat. Jadi setelah meledak, dia juga mengembang dengan cepat dan menjauhi pusat dari ledakan tersebut. Jadi ada ledakan, kemudian dia mengembang dengan cepat dan menjauhi. Itu menurut teori Big Bang. Nah, ledakan itu sangat dahsyat, maka disebut dengan Big Bang atau ledakan dahsyat, terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, teori ini mulai dikembangkan oleh seorang astronom dari Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu, volume nol itu meledak dan mengembang. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau yang lebih dikenal dengan steady state theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ahli astrofisika. Teori ini dikemukakan oleh 3 orang, yaitu Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fred Hoyle. Ketiganya ini berasal dari sebuah universitas Cambridge, tepatnya di tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta ini tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir, atau akan ada sepanjang masa. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap dari dulu sampai beberapa waktu ke depan. Materi-materi yang ada di dalam alam semesta itu secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen, hingga membentuk sebuah galaksi yang bergerak menjauhi kita dalam prosesnya tersebut. Nah, teori yang ketiga yaitu teori mengembang dan memapat. Teori ini bisa disebut juga dengan teori ekspansi dan kontraksi.
Teori ini dirancang oleh Fred Hoyle, seorang ahli dalam bidang astrofisika yang berasal dari Inggris. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa ada satu siklus yang terjadi di alam semesta. Siklusnya ada dua. Siklus itu adalah kejadian yang selalu berulang ya. Nah, setiap satu siklus akan mengalami dua masa, yaitu masa ekspansi atau masa mengembang dan juga masa kontraksi atau memapat. Dari teori ini dikatakan bahwa jagat raya terbentuk akibat adanya satu siklus dari sebuah materi yang diawali dengan masa yang mengembang, disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Kemudian pada tahapan selanjutnya, galaksi-galaksi mulai terbentuk dan membutuhkan sekitar 30 miliar tahun sampai terbentuk dengan sempurna. Setelah tahap menyusut atau memapat, kemudian masuk ke tahap sebelumnya tadi. Jadi seperti siklus yang pergerakannya memutar, mengembang, memapat, dan terus begini. Makanya disebut dengan siklus. Itulah 3 teori asal mula terbentuknya jagat raya yang paling populer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asal-usul kehidupan di bumi. Di sini kita akan membahas 5 teori, yaitu teori biogenesis, teori abiogenesis, teori evolusi, teori penciptaan, dan teori panspermia. Mari kita bahas satu-satu. Teori yang pertama, yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Teori biogenesis muncul dari serangkaian percobaan yang dihasilkan dari Redi dengan daging di dalam tabung, Spallanzani dengan percobaan air kaldu, dan Pasteur dengan percobaan kaldu dalam labu lahir angsa. Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut, maka muncullah teori baru, yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles. Isi teori ini yaitu makhluk hidup itu bisa muncul dari benda mati. Contohnya katak berasal dari lumpur. Awal kemunculan teori ini saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging tersebut membusuk dan muncullah larva lalat. Teori ini juga mengatakan bahwa kehidupan yang saat ini berasal dari benda mati di bumi yang sudah ada sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Lalu ada teori evolusi. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari makhluk hidup lain yang berubah secara alami. Ini adalah teori yang paling populer dalam ilmu biologi. Yang keempat ada teori penciptaan. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi dibuat oleh Tuhan. Ini adalah teori yang paling umum di dalam berbagai agama dan keagamaan. Yang terakhir ada teori panspermia. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari makhluk hidup yang berasal dari luar angkasa. Ini adalah teori yang masih kontroversial dan belum dapat diperkuat dengan bukti yang kuat. Itulah kelima teori asal muasal kehidupan di bumi. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.